Sahabat, perspektif hari ini yang ingin saya sampaikan pada obrolan pagi ini adalah menjadi pemimpin yang melayani, atau yang sering saya sebut sebagai servant leadership. Kepemimpinan yang melayani itu kita bangkit dengan mengangkat orang lain. Jadi esensi kepemimpinan yang melayani adalah bukan hanya tentang hasil yang kita capai, tetapi tentang dampak yang kita berikan kepada orang lain. Sehingga timbullah istilah pemimpin sejati. Karena pemimpin sejati tahu bahwa meskipun kita mencari nafkah dengan apa yang kita dapatkan, kita menyelani hidup dengan apa yang kita berikan. Jadi kepemimpinan sejati adalah kepemimpinan yang melayani. Kepemimpinan yang melayani itu bagaimana kita bisa membantu orang lain, mengangkat orang lain itu menjadi sukses. Orang lain itu mencapai objektif yang telah ditentukan dan dia bahagia. Itu adalah kepemimpinan yang melayani. Kepemimpinan yang melayani adalah bagaimana Anda bisa membantu anak buah Anda, bisa membantu manajer yang lain, bisa membantu orang-orang di dalam ekosistem bisnis Anda sehingga dia bisa mencapai objektif. Itulah yang dinamakan kepemimpinan yang melayani. Ada 5 cara, sahabat-sahabat, untuk menjadi pemimpin yang melayani. Cara yang pertama adalah Anda harus membangun tim yang lebih kuat. Strong team. Pemimpin yang murah hati. Tahu betul bahwa ketika semua orang mendapat sepotong kue, artinya apa? Artinya kalau Anda memiliki rezeki, memiliki kebahagiaan, mendapatkan ilmu pengetahuan untuk kelangsungan pekerjaan, mendapatkan ilmu pengetahuan untuk menambah kemampuan bekerja, Anda membagi kepada orang lain, memberikan kepada orang lain. Ini akan membangun tim menjadi lebih kuat dan lebih bahagia. Karena kepemimpinan yang adil, yang tulus ikhlas akan dicintai anggota tim. Ini pertanyaan aja. Kalau di dalam ekosistem Anda, di dalam organisasi Anda, kalau Anda punya kue, siapa sih yang tidak suka dibagi kue dari tangan Anda? Karena Anda sebagai pemimpin membagi kue itu, orang akan bahagia mendapat kue dari Anda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memupuk loyalitas. Jadi tugas Anda menjadi pemimpin yang melayani adalah bagaimana Anda memupuk loyalitas anggota tim Anda. Caranya dengan memperlakukan anggota tim dengan baik, dengan adil, dengan tulus, dengan penuh kasih sayang. Implementasinya Anda jadi mentoring. Implementasinya Anda menjadi advisor mereka. Anda penuh dengan perhatian, sering ditanya kenapa berhasil, kenapa tidak berhasil. Dan mereka akan lebih loyal daripada mereka hanya berkomunikasi dengan Anda, dengan wifi Anda, dengan Zoom saja. Saat Anda mencoba melakukan komunikasi melalui streaming, meskipun itu suatu yang penting, tetapi memperlakukan anggota tim itu harus sepenuh jiwa dan sepenuh hati. Supaya ada yang dinamakan binding emotion. Binding emotion itu akan memupuk loyalitas. Karena apa? Karena Anda menjadi mentornya, karena Anda menjadi advisernya, karena Anda membantu membuat dia dari nobody menjadi somebody, dari tidak bisa menjadi bisa, dari bisa menjadi luar biasa hasilnya.
Itu akan memupuk loyalitas. Yang ketiga adalah mendorong pertumbuhan. Berbagi, memberi, penuh perhatian, berarti peduli, berarti bosker. Artinya bosker, artinya Anda akan bekerja bersama mereka. Anda bantu tim Anda berkembang. Anda bantu tim Anda menemukan keberhasilan, menemukan kebahagiaan, mencapai objektif. Dan Anda akan segera memiliki taman yang dipenuhi dengan bunga keindahan, dengan semerbak bau bunga yang wangi. Karena apa? Karena semua orang anggota tim dengan pertumbuhan itu, dengan dorongan Anda menjadi berkembang. Semuanya bahagia karena endingnya mereka semuanya rata mendapatkan hasil dari segi finansial yang bagus. Yang keempat, menginspirasi kepositifan. Ciptakan suasana kerja. Nomor 1, be positif. Kalau sudah ada be positif, yang kedua akan tercipta lingkungan kerja be enthusiasm, antusias. Kalau sudah anggota timnya antusias, maka akan tercipta be collaboration. Nah, kalau sudah be collaboration, itu menjadi kekuatan yang solid. Sinergi akan menjadi be produktif, menjadi be produktif. Oleh sebab itu, angkat tim Anda seperti balon helium yang tinggi, dan segera seluruh kantor akan melayang di bawah awan keindahan dan keceriaan. Seperti kalau kita naik balon di dalam helium, penuh keceriaan dan penuh kebahagiaan karena Anda menginspirasi anggota tim Anda. Yang kelima adalah menciptakan warisan. Tentu Anda kalau menjadi manajer atau pemimpin ingin dikenang, lakukanlah kepemimpinan yang melayani, servant leadership. Di situ Anda akan dikenang, Anda akan mendapatkan legacy karena Anda menjadi pemimpin yang melayani begitu banyak orang, sehingga orang-orang masih akan membicarakan Anda setelah Anda nggak ada di dalam organisasi itu. Mereka akan membicarakan yang sangat lama setelah Anda tidak menjabat sebagai manajer, sebagai pemimpin di organisasi itu. Seperti sehili daun yang melayang-layang. Diceritakan ke sana kemari bahwa keberhasilan dia karena Anda. Itulah kita harus bangun yang dinamakan kepemimpinan melayani atau servant leadership. Sampai bertemu lagi.